Cuman saya minta kepada para wali santri, kalau ngirim santri, anaknya mesti ada yang dijadikan santri untuk jadi calon kiai, tapi pilih anak yang paling pinter. Jangan anak yang paling bodoh dikirim pesantren. Anaknya sudah nggak naik kelas, rapotnya merah, ini turun di pesantren saja. Padahal pesantren itu nantinya akan jadi kiai. Kalau santrinya bahannya bahan yang bodoh, nanti ketika jadi kiai, kiainya kiai bodoh lagi nantinya. Betul apa tidak? Maka pilih yang paling pinter. Jangan yang untuk calon insinyur yang paling pinter, paling cerdas, calon dokter yang paling cerdas, giliran calon kiai yang paling bodoh. Oh ini nanti kiainya kiai bodoh. Paham saya kira ya? Para wali santri, pilih yang paling pinter, kirim ke sini biar jadi nanti kiai, jadinya kiai pinter. Hadirin sekalian, jadi kenapa kiai menyiapkan ini? Untuk melanjutkan tugas ulama. Tugas apa? Melaksanakan namanya mitsaq rabbani. Ulama itu punya mitsaq rabbani, kesepakatan dengan Allah. Kesepakatan ini sebenarnya bukan kesepakatan ulama, tapi kesepakatan para nabi dengan Allah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa idh akhadna minan nabiyyina mitsaqahum. Dan ketika kami telah mengambil dari para nabi mitsaq mereka, kesepakatan mereka. Wa minka, dan dari engkau Muhammad, wa min Nuhin, dan dari Nabi Nuh, wa Ibrahim, dan dari Ibrahim, wa Musa, dari Nabi Musa, wa Isa bin Maryam, dari Isa bin Maryam, wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, dan saya mengambil perjanjian mereka para nabi dengan mitsaqan ghalidha, perjanjian yang kuat. Jadi antara Allah dengan para nabi mengadakan mitsaqan ghalidha. Untuk apa? Untuk mendakwahkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Mitsaqnya untuk mendakwahkan. Disebut sebagai mitsaqan ghalidha. Mitsaqan ghalidha inilah yang kemudian dipikul oleh para ulama. Karena apa? Karena ulama adalah warasatul anbiya. Sebagai pewaris nabi, maka para ulama memikul mitsaq rabbani, namanya kesepakatan dengan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan tugasnya, yaitu berdakwah kepada Allah. Dan dakwah ini tidak boleh berhenti. Karena jahiliyah itu kata para ulama selalu datang lagi, tidak pernah berhenti. Al-jahiliyatu 'adat kama kanat. Jahiliyah itu datang lagi, datang lagi. Kullama zaharatil jahiliyah arsalallahu nabiyyan wa rasula. Kalau datang jahiliyah, Allah kirim nabi, kirim rasul. Datang jahiliyah, kirim Nabi Nuh. Datang lagi, kirim Nabi Ibrahim, kemudian datang lagi Nabi Musa, datang lagi Nabi Isa, datang lagi kirim Nabi Muhammad, datang lagi tidak ada nabi, yang ada para ulama. Terus dahlia datang para ulama, terus dicetak untuk menghadapi jahiliyah, untuk mengembalikan manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah maka penting ada pesantren yang terus mencetak para al-mutafaqqihin fiddin, ya, sepanjang masa. Kalau awal-awal itu tugasnya mengajak orang ke jalan Islam, belakangan setelah umat Islam banyak, tugasnya menjadi dua. Selain mengislamkan orang, tapi yang lebih besar lagi tugasnya menjaga umat yang sudah Islam ini. Himayatul ummah wa islahul ummah wa taqwiyatul ummah. Namanya menjaga umat dari apa? Dari akidah-akidah yang menyimpang, anil i'tiqadatil fasidah. Menjaga umat
himayatul ummah dari apa? Anil afkaril munharifah, pikiran-pikiran yang menyimpang, cara berpikir, thinking menyimpang dari jalan agama. Dari apa lagi? Anil afhamil munharifah, paham-paham yang menyimpang. Umat ini, katanya sahibul i'anah, yaitu i'anatul talibin, itu kita lebih dari 100 tahun beliau sudah memberi warning, memberi aba-aba 100 tahun yang lalu. Apa kata beliau? Fa inna zamana maftunun, zaman sudah terkena fitnah. Jadi zaman ini sudah banyak fitnahnya. Wa ahlahu 'anil haqqi nakibun, dan penduduknya sudah banyak yang meninggalkan kebenaran. Ay nakibuna 'anil haqq illa man sya'allahu minhum, kecuali orang yang dikehendaki Allah daripada mereka yang tidak meninggalkan hak itu, wahumul aqallun, dan mereka hanya sedikit. Itu 100 tahun yang lalu dikatakan bahwa zaman sudah banyak fitnahnya, bahwa kebanyakan penduduk dunia ini sudah banyak yang meninggalkan kebenaran, kecuali sedikit. Illa man sya'allahu minhum wa humul aqallun. Jadi sudah ada semacam proses tahwilat. Tahwilat itu pembelokan. Jadi umat ini dibelokkan, akidahnya dibelokkan, cara berpikirnya dibelokkan, faham-fahamnya dibelokkan. Nah, ini katanya bahkan bukan hanya fahamnya, bukan hanya cara berpikirnya, bukan hanya akidahnya, tetapi kepemimpinan pun, al-qiyadah pun sudah dibelokkan. Masih di dalam i'anatul talibin dikatakan, wasaral mashkuru 'indan nas man wafaqahum ala anfusihim. Yang disyukuri, yang dipuji, yang dihormati di kalangan manusia, orang yang man wafaqahum ala anfusihim, yang cocok dengan selera mereka. Jadi pikirannya, cara berpikirnya, paham keagamanya sudah diselewengkan, sudah deviasi, sudah melalui tahwil. Kemudian pemimpin yang dihormati pun juga yang cocok dengan seleranya. Wa in kana ghaira mustaqimin lillah, walaupun tidak istiqamah di jalan Allah. Wal madhmumu 'indahum, dan yang dicela di kalangan mereka, man khalafahum, orang yang tidak sesuai dengan selera masyarakat, wa in kana 'abdan salihan, walaupun hamba yang soleh. Itu kata i'anatul talibin. Walaupun hamba soleh, ulama, tidak cocok dengan selera masyarakat, dia madhmum, dicela, tidak dihormati. Wa yamdahuna man la yastahilul madha, mereka memuji orang yang tidak sepatutnya dipuji, tapi dipuji. Kenapa? Limuwafaqatihi iyyahum, karena cocok dengan mereka. Walaupun tidak pantas dipuji, dipuji. Karena cocok. Wa muwafaqatihi limuwafaqati iyyahum wa sukutihi ala batilihim, dan dia diam saja terhadap kebatilan mereka. Jadi orang yang cocok dan tidak membetulkan kesalahan, itu yang dipuji. Wa yazummuna man yukhalifuhum wa yunsihhum fi dinihim, dan mereka mencela orang yang tidak sesuai dengan mereka dan menasihati agamanya. Hadza halul aktsar, ini kebanyakan orang. Illa man asamallah, kecuali orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata sahibul i'anah 100 tahun yang lalu sudah memberi warning bahwa ada suatu gerakan, proses perubahan tahwilat. Karena itu penjaga-penjaga agama ini, selain berdakwah, bagaimana kita melakukan himayatul ummah, menjaga umat.
Islahul ummah, memperbaiki umat. Himayah itu artinya orang yang belum kena. Yang aqallun itu yang sedikit itu dijaga supaya tidak kena. Tahwilat. Wa islahul ummah, dan memperbaiki umat yang sudah terkena, diislahkan, direhabilitasi. Wa taqwiyatul umat, dan melakukan penguatan terhadap umat supaya tahan, tidak mengalami proses tahwilat itu. Itulah perlunya para kiai, para santri. Ya, ada yang kiai, ada yang hampir kiai, gitu loh. Kalau kiai itu kan gelarnya KH, namanya itu kiai. Kalau hampir kiai itu gelarnya HK, itu kan. Jadi kalau kiai itu di depan, Kiai Haji Nur Hidayat. Tapi kalau yang masih hampir kiai, taruhnya di belakang. Muhammad, siapa namanya? HK, artinya dia hampir kiai. Belum jadi kiai, tapi sudah santri senior lah, itu namanya HK ya. Kalau saja 100 tahun lalu sudah terjadi proses ini, saya menduga itu karena adanya proses penjajahan di Indonesia yang ratusan tahun. Penjajah itu tidak hanya mengambil kekayaan negara ini, tapi juga mengubah cara pandang, pikiran, mempengaruhi agama, sehingga banyak yang berpikir meninggalkan kebenaran. Bahasa sekarangnya sudah berpikir sekuler, tidak berpikir agama. Logika berpikirnya tidak menggunakan logika iman, mantik imani, tapi menggunakan logika yang tidak imani, ya. Logika yang sama sekali tidak berkaitan dengan keimanan. Tidak manhaj imani, tapi manhaj jahili, manhaj jahiliyah yang dipakai itu. Ketika itu juga ada gerakan-gerakan faham, tahwil faham. 100 tahun yang lalu itu muncullah faham, namanya faham tekstualisme. Tekstualisme itu hanya berpegang nas pada Al-Quran saja. Kalau menurut Imam Al-Qarafi, faham itu namanya faham al-jumud alal mangkulat, statis pada tek-tek nas saja. Imam Al-Qarafi menyebutnya al-jumud alal mangkulat abadan dalalun fiddin. Statis pada tek nas-nas saja, maka itu adalah selamanya, kata Imam Al-Qarafi, itu dalalun fiddin, kesesatan dalam agama, wa jahlun bimaqasidi ulama'il muslimin, dan tidak paham terhadap apa yang dimaksud oleh ulama Islam, wassalafil madin, dan ulama-ulama salaf. Jadi ini orang meniadakan kitab-kitab ijtihadnya para ulama, sehingga semuanya diabaikan, hanya pada tek-tek nas Quran saja. Quran hadis, Quran hadis. Padahal kata Imamul Haramain, fa inna ma'zama syariah sadara 'anil ijtihad. Kebanyakan syariah itu hasil ijtihadnya para ulama. An-nas la yafi bil usri min asyri syariah. Nas itu cuma 1/10, kurang dari 1/10-nya. Lainnya itu ijtihadnya para ulama dalam kitab-kitab itu. Itulah syariah. Kenapa begitu? Li'anna an-nususa mahdudah. Nas itu terbatas. Quran itu dari dulu sampai sekarang 30 juz. Enggak lebih-lebih. Kecuali ada pejabat tanya di tempat tahfidzul Quran, tanya, kamu sudah hafal berapa juz? Kata santrinya 30 juz, Pak. Berapa juz lagi? Nah, sudah habis. Quran 30 juz, berapa juz lagi? Hadis tidak tambah. Walakinnal waqa'i wal hawadits wan nawazil, tapi persoalan-persoalan, masalah-masalah ghairu mahdudah, tidak putus-putus, terus saja berkembang. Maka para ulama berijtihad. Makanya kalau kita ngaji Fathul Mu'in, di situ banyak lau gitu ya. Banyak masalah, kalau lau gini, lau begini, kalau masalah begini,
jawabnya begini, jawabnya begini. Itu namanya ijtihadnya para ulama. 100 tahun yang lalu muncul itu kelompok tekstualis itu. Justru munculnya di Saudi Arabia. Ya, tokohnya itu namanya Muhammad bin Abdul Wahab. Gerakannya namanya Wahabi. Menghilangkan. Tapi sebaliknya, kalau ini melarang ijtihad, ada lagi pikiran yang justru melebarkan ijtihad. Sampai nas boleh dikalahkan oleh ijtihad. Maslahat. Itu namanya, bahasa sekarangnya namanya faham liberalisme. Memberi ijtihad berlebar. Ini bahaya ini. Itu tokoh namanya Najmuddin At-Tufi. Jadi kalau ada nas, ada pikiran tentang sesuatu maslahah, nasnya kalah. Nah kalau nasnya kalah, habis itu. Semuanya habis, Quran, hadis habis oleh ijtihad manusia. Nah ini namanya liberalisme. Jadi yang satu terlalu ke kiri, yang satu terlalu ke kanan. Ada lagi namanya kelompok rasionalisme, yaitu yang menggunakan akal saja. Kalau enggak cocok dengan akal ditafsir. Sampai itu ayat tarmihim bihijaratin min sijil. Itu burung-burung melempar tentaranya Abraha dengan batu-batu dari neraka sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Itu tuh ditafsiri. Karena supaya lebih cocok dengan akal, katanya kena cacar. Nah katanya para ulama kalau kena cacar, enggak mungkin ka'asfim ma'kul. Kayak daun langsung hancur. Kalau cacar kan mesti sebulan lamanya. Kalau saja yang gaib-gaib itu dihilangkan, wah agama ini habis. Agama itu gaib. Ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Mereka yang beriman dengan yang gaib. Allah sendiri gaib. Malaikat gaib. Kiamat gaib. Nah kalau tidak gaib bukan iman namanya. Kalau semua bisa dimakul, dia apa itu namanya semua orang juga beriman. Tapi justru di sini diuji karena memang tidak bisa dirasionalkan. Ya, karena itu perlu ada keimanan. Paham-paham ini muncul 100 tahun yang lalu. Maka itu kita menjagalah para ulama, menjaga umat ini di samping dari akidah yang rusak, anil i'tiqadatil fasidah, tapi juga anil afkaril munharifah, cara berpikir yang menyimpang, juga anil afhamil munfarifah, dari faham-faham tadi itu. Apa itu namanya tekstualisme, apa namanya liberalisme, apa namanya rasionalisme, supaya tetap para ulama menjaga melalui faham ahlus sunnah wal jamaah. Sadar menghadapi seperti ini tidak cukup sendirian. Bahkan tidak cukup ulama dengan pesantren dengan santrinya saja. Karena itu para ulama lebih dari 100 tahun yang lalu membangun satu organisasi untuk bersama-sama melakukan hal itu, namanya perkumpulannya ulama untuk menghadapi ini, namanya Nahdlatul Ulama. Kalau begitu NU itu sudah dibangun tuh justru untuk mencegah supaya manusia ini tetap berada di jalan ahlus sunnah wal jamaah, menjaga daripada himayatul ummah anil i'tiqadatil fasidah, menjaga umat dari anil afkaril munharifah, paham yang menyimpang, menjaga umat dari anil afhamil munharifah, paham-paham yang itulah tugas daripada Nahdlatul Ulama. Ini yang saya katakan bagian dari mitsaq rabbani. Mitsaq rabbani, kesepakatan para ulama dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sejak Indonesia merdeka, kita punya kesepakatan lagi. Selain dengan Allah, yaitu namanya mitsaq watani. Ya, mitsaq watani itu kesepakatan dengan sesama bangsa. Sebagai bangsa, kita punya kesepakatan. Namanya kesepakatan nasional.
Maka itu saya sebut sebagai mitsaq watani. Dan ini kita harus menjaga negara ini. Itulah sebabnya para ulama terus menjaga negara ini. Melalui apa? Hifdzul watan. Menjaga tanah air. Himayatul watan. Melindungi tanah air. Wa imaratul watan. Memakmurkan negara. Makanya ketika pada tahun 1945 ketika Indonesia baru saja merdeka, datang nikah, Belanda mau ngejajah lagi Indonesia, ya, maka Raisul Akbar Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari langsung ketika tentara belum terkonsolidasi, polisi belum terkonsolidasi, tidak ada sesuatu yang bisa mencegah, Hadratus Syekh mengeluarkan fatwa jihad, ya, yang disebut kemudian dengan lahirnya resolusi jihad 22 Oktober yang menyatakan wajib memerangi penjajah, yang kemudian menginspirasi lahirnya perang 10 November, dan 10 November dijadikan hari pahlawan, dan Belanda terusir kembali. Artinya apa? Ketika itu Hadratus Syekh sebagai pemimpin ulama dalam rangka melaksanakan tugasnya hifdzul watan, menjaga tanah air dari berbagai sesuatu yang akan merusak negara, dari ancaman terhadap negara baik dalam maupun dari luar, mengeluarkan fatwa jihad yang kemudian menjadi 22 Oktober itu disebut sebagai Hari Santri Nasional namanya itu. Itu tanggung jawab ulama terhadap bangsa dan negara dalam rangka melaksanakan mitsaq watani namanya itu, kesepakatan. Para ulama juga menjaga negara tetap utuh. Tidak. Jangan sampai negara ini pecah. Para ulama juga menyiapkan tenaga-tenaga untuk melakukan imaratul watan, memakmurkan watan. Makanya kita para ulama itu ya seperti tadi dikatakan oleh pimpinan juga menyiapkan untuk bisa berkiprah selain dakwah juga terkiprah di dalam masalah kenegaraan. Ada yang jadi bupati, ya, ada yang jadi gubernur. Nah, santri juga bisa. Nah, ini saya kasih tahu pada santri-santri, jangan sampai ada yang bilang jadi santri itu tidak jelas masa depannya. Itu tidak benar, betul? Banyak santri yang jadi bupati, betul? Jadi gubernur, ada enggak? Jadi menteri, ada. Bahkan jadi wakil presiden. Saya santri jadi wakil presiden. Waktu saya lepas, saya tadinya berharap ada santri lagi yang jadi wakil presiden. Tapi periode ini tidak ada. Mudah-mudahan di depan ada lagi yang akan jadi wakil presiden. Siapa tahu yang jadi wakil presiden santri dari pesantren Al-Mubarak sini ya. Amin. Bahkan ada juga yang jadi presiden. Gus Dur itu kan santri, betul? Kan bisa jadi presiden. Jadi santri itu bisa jadi apa saja. Karena itu jangan takut jadi santri, karena bisa jadi apa saja. Amin ya rabbal. Jadi tugasnya memang santri itu menjalankan mitsaq rabbani dan mitsaq watani, dan satu lagi mitsaq insani, yaitu menjalankan kesepakatan kemanusiaan, menyebarkan kedamaian, al-amni wassalam di seluruh dunia. Ini saya kira tugas kita semua. Hadirin sekalian, jadi kalau tadi saya singgung 100 tahun dulu saja sudah ada tantangan besar yang dihadapi para santri, itu belum ada setan gepeng.
Paham nggak? 100 tahun yang lalu belum ada setan gepeng. Sekarang sudah ada setan. Di mana tempatnya setan gepeng? Di tasnya ibu-ibu itu. Di tas, di kantongnya bapak-bapak itu kan setan gepeng. Itu banyak memberikan informasi-informasi. Banyak yang tidak semuanya benar itu. Hoaxnya juga banyak. Ya. Banyak kesaruan. Maka itu zaman ini disebut sebagai post-truth. Post-truth itu pasca kebenaran. Pasca kebenaran itu artinya apa? Antara yang benar dan yang salah itu tidak jelas. Banyak orang, ini benar yang mana ya? Kata ini yang benar. Katanya ini yang benar. Di dalam medsos itu terjadi, kata bahasa santrinya namanya zamanul iltibas. Itu zamanul iltibas, masa kesamaran. Nah, makanya ada doanya supaya kita itu tidak iltibas, betul? Allahumma arinal haqqa haqqa wa arina warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna tinaba wa la taj'alhu multabisan alaina fanadilla. Jadi kita supaya yang hak kelihatan hak, yang batil kelihatan batil. Sebab zaman ini banyak terjadi kesamaran. Tapi yang samar itu orang bukan santri, orang awam. Kalau santri tidak boleh samar. Makanya kata Ibnu Athaillah mengatakan, la yukhafu alaika antal tabisat turuq alaika. Tidak dikhawatirkan kepada kamu para santri akan terjadi iltibas jalan kebenaran. Enggak ada, enggak khawatir. Kenapa? Karena santri itu sudah tahu qad tabayyana ar-rusydu minal ghai. Mana yang petunjuk, mana yang penyelewengan, itu tahu, sudah ada pedomannya. Makanya tidak orang santri, kiai, hampir kiai itu tidak boleh ada iltibas. Tapi ada yang ditakutkan dari kiai dan santri itu apa? Wa innama yukhafu alaika ghalabatul hawa alaika. Yang dikhawatirkan itu adalah dorongan hawa nafsu. Santri tidak pernah adanya iltibas, tapi santri bisa saja dia menyimpang karena dorongannya hawa nafsu. Oleh karena itu tugas kita para santri justru menghilangkan iltibas dari masyarakat. Masyarakat jangan terkena provokasi iltibas. Makanya kita suruh tabayun dulu, ya. Suruh tabayun dulu. Artinya suruh dicek and recheck setiap berita isu yang berkembang. Oleh karena itu santri sekarang ke depan itu harus lebih pintar dari santri yang dulu. Dari kayak saya, dari Kiai Nur Hidayat nih, santri ke depan tuh harus lebih pintar. Karena tantangannya lebih berat. Masalahnya sudah adanya terjadi semacam disrupsi informasi. Informasi itu terjadi sesuatu kerancuan. Sehingga perlu adanya ilmu yang cukup. Paling tidak ada 4 hal menurut saya ini. Santri itu yang disiapkan. Pertama, ilmunya harus cukup. Kalau di dalam kitab syarah Hikam Iqadul Himam itu dikatakan begini. Wa yafhamuna 'anillahi fi kulli syai'. Mereka harus paham dari Allah tentang segala sesuatu. Wa ya'rifuna min kulli syai', tahu segala sesuatu. Wa yashrabuna min kulli syai', minum dari segala sesuatu. Faham, tahu dan meminum semua. Jadi ilmunya harus semua segala ilmu harus ditelan. Fa idza kanu kadzalik, kalau sudah begitu ilmunya, faqad istaqallu bi anfusihim, dia sudah mandiri. Ilmunya sudah mandiri. Wa ta'ahhalu li irsyadi ghairihim,
dan sudah layak memberikan petunjuk kepada orang lain. Bisa jadi mursyid. Kalau ilmunya sudah cukup, dia bisa mandiri dan bisa jadi mursyid. Itu yang pertama. Yang kedua, ini Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan begini, yaitu harus al-alim bil hal wa siyasatin nas. Dia ngerti keadaan dan cara bagaimana mensiasati manusia. Bahasa sekarangnya mungkin ngerti psikologi massa. Masa kita harus tahu bagaimana caranya. Kenapa? Katakan menurut Syekh Nawawi, amar ma'ruf nahi mungkar itu minal furudil kifayah. Fardu kifayah. Tidak semua orang. Kenapa? Li'annaha la taliqu illa minal alim bil hal wa siyasatin nas. Karena amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak layak kecuali orang yang faham keadaan dan tahu psikologi masa. Hatta la yuqi al-ma'mura awil manhuya fi ziyadatil fujur, sehingga orang yang dilarang oleh dia didakwai itu tidak tambah jauh penyimpangannya itu. Sebab kalau tidak nanti salah dia, malah orang tambah menyimpangnya. Karena orang jahil itu, kata Syekh Nawawi, kadang-kadang terbalik. Mestinya amar ma'ruf nahi mungkar, ini enggak amar mungkar nahi ma'ruf, memerintahkan yang mungkar. Dan ada lagi menurut beliau, li alla yaghluda fi mawdi'il layyin, supaya tidak keras pada waktu mesti harus lunak, wala yalinu fi mawdi'il ghilzah, dan tidak lunak pada waktu harus keras. Terbalik, mestinya ada sesuatu itu yang mestinya lunak, tiba-tiba keras. Ada sesuatu yang mestinya keras, lunak. Jadi keadaan itu tidak mesti harus lunak terus, tidak juga harus keras terus. Terkadang lunak pada tempatnya, keras pada tempatnya. Jadi kalau keras terus juga repot, lunak terus juga repot, saya kira itu. Nah, yang ketiga harus peka. Peka itu mengerti suara, mengerti isu, mengerti situasi. Itu juga masih di dalam Iqadul Himam disebutkan begitu juga. Man lam yafham sariral bab. Siapa yang tidak paham suara pintu. Pintu ada suaranya. Kalau buka pintu suaranya gret, ya gitu kan. Wala taninad dzubab. Dia tidak paham suara lalat. Lalat ada suaranya. Gereng-geremeng-geremengnya itu. Wala nabihal kilab. Tidak paham gonggongannya anjing. Falaisa min dzawil albab. Dia bukan orang yang punya otak. Jadi kalau enggak paham suara pintu, enggak paham suara lalat, tidak paham suara gonggongan anjing, itu bukan orang yang punya otak. Laisa min dzawil albab. Artinya harus paham suara-suara. Maksudnya apa? Isu-isu, perkembangan-perkembangan, arus perkembangan di dalam kehidupan kita itu harus paham. Kalau tidak, itu dia bukan orang yang tawil albab. Wa man lam yablugh hadzal maqam, kalau dia belum sampai ke tingkat itu, tingkat faham ulul albab, fala budda ayyal zamal uj, maka dia harus tetap berada di sarang saja. Jangan keluar dari pondok, di pondok saja. Kalau belum tahu suara-suara, jangan keluar dari pondok. Ngaji aja terus. Fi hadanati man yarzuquhu wa yut'imuh, di bawah asuhan orang yang memberi makan, memberi minum, memberi ilmu terus supaya dia paham. Bagaimana kalau keluar belum siap? Wa man idza tara qabla tarbiyatil janah, kalau dia terbang ibarat burung, belum sayapnya kuat, burung ke sayapnya belum kuat, terbang dia keluar dari sarang, istadatul kilab wal bizan, maka dia akan menjadi buruannya serigala, anjing, dan burung elang. Jadi nanti santri yang belum siap itu, dia keluar nanti jadi buruannya serigala dan burung elang. Sebab di luar ini banyak burung elang, banyak serigala.
Ada serigala yang tingkatnya kabupaten, ada. Serigala yang tingkatnya provinsi, ada. Bahkan juga tingkat nasional, bahkan ada tingkat global. Dia akan menjadi sasaran-sasaran buruannya serigala-serigala ini. Kenapa? Dia belum bisa terbang. Dia belum siap, belum paham suara-suara. Wala ibad bihin nisa'u wasibyan, dan dia menjadi mainannya orang perempuan dan anak-anak. Ini ungkapan yang sangat ya, kiasan-kiasan. Maksudnya santri harus siap dulu, harus paham dulu dia situasi keadaan di luar sehingga dia tidak terjebak. Karena itu dia harus pendekap itu. Nah, yang keempatnya, yang penting buat santri ketika dia sudah keluar itu, yaitu memiliki rasa, bahasa sekarangnya namanya resilient. Resilient itu tangguh ya. Tangguh itu artinya tidak mudah terbawa kemana-mana. Resilient, memegang komitmen, ya. Itulah yang di dalam Al-Quran disebut sebagai minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi wa minhum man qada nahba wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Jadi di antara orang mukmin itu ada yang sadaku, orang-orang yang memegang teguh komitmennya kepada Allah. Santri harus memegang komitmennya kepada Allah untuk menjalankan mitsaq rabbani. Jangan berubah. Wa ma baddalu tabdila, dan tidak melakukan perubahan terhadap apa yang mereka komitmenkan. Wa ma ghayyaruhu wa ma naqatuhu. Saya kira itu paling tidak kita para santri ketika kita sudah terjun ke dalam masyarakat, dia harus bekal ilmu, bekal kemampuan mengetahui keadaan dan psikologi masa, dia peka terhadap situasi yang ada dan memiliki sikap resilient, ketangguhan. Insya Allah kita akan bisa menjalankan mitsaq rabbani. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan kepada para wisudawan yang melakukan ikhtitam baik alfiyah maupun imriti, ya. Ini penting. Katanya di dalam imriti kan penting sekali itu, ya. Wan nahwu aula awwalan ayyu alama idzil kalamu dunahu lam yufhama. Tanpa nahwu itu tidak bisa paham. Oleh karena itu dengan bekal alfiyah, dengan bekal imriti, insyaallah bisa memahami segala apa yang ada di dalam kitab-kitab, dan kita bisa mengembangkannya menjadi santri yang selalu tidak hanya bisa membaca secara tekstual, secara nas, tetapi juga bisa memahami secara lebih kontekstual. Jadi kita sedang mengembangkan namanya kontekstualisasi pemahaman kitab kuning. Jadi tidak difahami secara tekstual saja, tetapi memahami secara lebih kontekstual terhadap keadaan yang kita hadapi. Mudah-mudahan kalian semua para wisudawan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim in uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah hadanallah wa iyyakum ajma'in ila aqwamit thariq wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau, Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, kami haturkan terima kasih. Kepada hadirin, mohon untuk tetap di tempat masing-masing, karena rangkaian acara masih berlanjut. Sebelum mau'idhah hasanah kedua, oleh pengasuh Pondok Pesantren Al-Mubarak Manggisan, Al-Mukarram, Romo Kiai Haji Nur Hidayatullah,
kita ikuti sambutan Bupati Wonosobo, Bapak Haji Afif Nur Hidayat SAG. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13, yang tadi sudah bersama-sama kita dengarkan tausiahnya, sudah bersama-sama kita dengarkan kuliahnya. Ini kalau ibarat kita kuliah umum, ini nggak tahu berapa SKS, tapi subhanallah luar biasa, isinya sangat berbobot sekali, berkualitas sekali, menjadi inspirasi, menjadi motivasi kita sebagai anak bangsa, lebih-lebih menjadi motivasi bagi para santri putra maupun putri pondok pesantren Al-Mubarak ke depan bisa berkiprah seperti beliau menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang sama kita hormati Bapak Kiai Haji Nur Hidayatullah, pimpinan Pondok Pesantren Al-Mubarak. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati, Bapak Amir Hussein, beserta jajaran Forkombinda, Bapak Kapolres, Pak Dandim. Yang kita hormati Bapak Kiai Haji Haidar Idris, Bapak Kiai Haji Abdul Halim Ainul Yakin. Yang kita hormati Gus Mauludin Habib Thohir. Yang saya hormati Gus Fahmi Aufa, Gus Muhammad Izzul Alam. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Said Al-Quran, Bapak Ahmad Sukawi. Yang saya hormati Wakil Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo, Bapak Ibu sekalian, tamu undangan yang berbahagia, wali santri, santri putra maupun santri putri. Pertama-tama marilah kita panjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang penuh barokah ini Allah pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan satu apapun. Selanjutnya salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di akhir kelak nanti. Atas nama pribadi pemerintah dan Kabupaten Wonosobo dan seluruh masyarakat Kabupaten Wonosobo, tentu menyampaikan selamat datang dan rasa hormat yang setinggi-tingginya atas hadirnya Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin di Pondok Pesantren Al-Mubarak di Kabupaten Wonosobo, kota tercinta ini, yang tadi telah bersama-sama kita dengarkan tausiahnya. Pada kesempatan yang baik ini saya juga menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para hatimin dan hatimat, khususnya yang telah menyelesaikan kitab Al-Amriyati Alfiyah Ibnu Malik. Capaian ini bukanlah yang mudah, betul nggak? Melainkan buah dari sebuah kesungguhan, buah dari sebuah kedisiplinan, buah dari sebuah ketekunan dalam menuntut ilmu di bawah bimbingan para yai, para asatid. Mari kita jadikan momentum malam ini sebagai wujud syukur
atas ikhtiar panjang dalam membentuk santri yang berilmu, santri yang berakhlak, santri yang berkepribadian kuat. Tadi sudah disampaikan, 100 tahun yang lalu sudah digambarkan tantangan yang akan menimpa, tantangan yang akan dihadapi oleh bangsa dan negara ini. Ada kelompok-kelompok yang akan senantiasa membelokkan sejarah. Ada kelompok-kelompok yang senantiasa akan membelokkan kiblat pemerintahan, membelokkan kiblat perekonomian. Sehingga santri ini harus kuat. Santri ini harus kokoh. Sebagaimana harapan tadi Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Saya percaya para santri yang sudah digembleng oleh para yai, para santri yang sudah digembleng oleh para asatid, ke depan akan menjadi benteng kekuatan negara Republik Indonesia. Karena dari 7.000 sekian santri Al-Mubarak terdiri dari seluruh wilayah provinsi se-Indonesia. Sehingga harapannya ke depan saat kembali ke daerahnya masing-masing, santri itu kuat, santri itu kokoh, dan santri tetap akan menjadi uswatun hasanah, suri tauladan di tengah-tengah masyarakat. Kalau toh nanti santri bisa berkiprah di dunia politik, santri bisa berkiprah di dunia pemerintahan, atau mungkin bisa menjadi polisi, bisa menjadi tentara, bisa menjadi jaksa, bisa menjadi hakim, dan lain sebagainya. Tentu santri akan mewarnai dan selalu memberikan warna untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Santri untuk bisa menjadi agen perubahan untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekali lagi mari bersama-sama kita doakan kepada Bapak kita Profesor Dr. Haji Ma'ruf Amin senantiasa diberikan kekuatan, senantiasa diberikan kesehatan, bisa menjadi inspirasi